hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada henti kami datang kepadamu memohon kasih karunia-Mu untuk mengurapi hamba-Mu. Taruhkanlah Tuhan perkataan-perkataan atas lidah bibir mulut hamba-Mu, biar Engkau mengurapi menyertai hamba-Mu sampai hamba-Mu selesai, sehingga hamba-Mu dikuatkan untuk mengatakan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menerangi mata hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami serta terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Aleichem, BSM Muhammad Sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, pada minggu ini kita bersama-sama dalam ibadah online saat ini memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan saat ini, saudara, saya berdoa untuk saudara di rumah agar saudara dalam keadaan sehat, diberkati, dan hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan, sehingga saudara-saudara selalu dikuatkan di tengah-tengah pergumulan, masalah, problem, dan apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, sehingga oleh kasih karunia Allah, saudara-saudara senantiasa dapat hidup memuliakan Tuhan. Baik, kita akan masuk kepada tema kita pada minggu ini. Tema kita ialah Jalan Iman dan Ketaatan. Eksposisi dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sebuah visi untuk merebut janji-janji Tuhan. Saudara, dalam eksposisi dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 ini, kita akan menemukan ada beberapa kata-kata penting dalam eksposisi ini, seperti perjalanan, iman, pertengkaran, doa, perintah Tuhan, ketaatan, dan juga di dalamnya ada peringatan-peringatan. Mari kita masuk di bagian pertama, ayat 1. Kita membaca, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Saudara-saudara, di bagian pertama di ayat 1 ini kita melihat histori awal sebuah perjalanan iman satu bangsa yang baru saja merayakan kebebasannya melalui peristiwa Paskah. Bagaimana campur tangan Tuhan itu dinyatakan supaya mereka dapat hidup beribadah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan melalui Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kita masuk pada bagian yang kedua di ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Di tengah-tengah perayaan yang megah dan besar itu, mereka memulai sebuah perjalanan dan muncullah realitas ujian terhadap iman mereka, yaitu problem-problem di tengah perjalanan iman. Kita membaca, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kausan? Menurut ayat 2, 3, dan 7, saudara-saudara, munculnya problem di tengah-tengah perjalanan iman mereka ini, itu oleh karena jemaah Israel ini tunduk pada pencobaan. Dan mereka belum terbiasa untuk tunduk di bawah otoritas Tuhan dengan baik. Atau mereka belum bisa menerima pembentukan Tuhan untuk mengubah mental budak mereka, sehingga mereka ini meragukan akan kesetiaan Allah itu dalam hidup mereka. Mari kita masuk ke bagian yang ketiga di ayatnya yang keempat. Ketika problem itu muncul, Musa memutuskan untuk berdoa, dan ini adalah sikap yang benar. Mari kita baca ayat 4. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka melempari aku dengan batu. Saudara-saudara, ini bukan Musa yang dulu. Pertanyaan Musa di dalam doa ini itu jauh berbeda sekali dengan sikap Musa ketika ia masih muda. Dulu dengan keberanian dan kegarangan dia tampil sebagai pembela umatnya. Dia bunuh orang-orang yang menindas bangsanya sendiri.
Tapi sekarang saudara-saudara, ia merasa tidak ada apa-apanya untuk menjadi pemimpin bagi umat Israel yang keluar dari Mesir. Mari kita bandingkan Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara melihat di situ sebuah cermin dari hati Musa, cermin dari sikap Musa. Siapa aku ini? Maka aku dapat menghadap Firaun. Ini tercermin di ayat yang 4. Tuhan, apa yang harus aku perbuat terhadap bangsa ini? Artinya begini, sikap Musa ini telah berubah. Meskipun pendidikannya yang tinggi itu patut dihargai, tetapi Musa tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia sekarang itu mengandalkan Tuhan. Nampaknya sekarang itu Musa siap mendengarkan panggilan Tuhan itu dan siap berempati dengan umat-umat Tuhan yang dia pimpin dan dia bawa. Kita masuk kepada bagian yang keempat di ayat 5. Ketika ia sedang berdoa, dia berseru kepada Tuhan, datanglah petunjuk Tuhan kepada Musa, dan petunjuk kepada Musa itu bersifat ganda. Mari kita baca ayat 5 dan 6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalan di depan bangsa ini dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai ini dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Saudara-saudara, petunjuk yang bersifat ganda di ayat 5 dan 6 ini. Yang pertama di ayat 5a, kalimat yang mengatakan, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai dan pergilah. Petunjuk ini, saudara-saudara, adalah petunjuk yang berbicara tentang otoritas iman sejati dan ketaatan sepenuhnya. Bawalah, saudara-saudara, petunjuk itu berbicara tentang otoritas. Tongkat yang ada di tangan Musa itu adalah otoritas. Otoritas itu datang dari Tuhan. Dan saudara-saudara, tidak ada satu otoritas pun yang dimiliki oleh manusia ini tanpa diberi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita harus belajar untuk tunduk di bawah otoritas, untuk menjalankan otoritas. Prinsip dasarnya seperti itu. Saudara-saudara, kalau kita memberitakan, melayani, ataupun hidup sebagai gereja Tuhan keluar dari otoritas Allah Tritunggal, maka saudara-saudara, kita tidak sedang menjalankan otoritas kita sebagai garam dan terang dunia, sebagai pelayan, sebagai umat Tuhan. Hanya apabila kita tunduk di bawah otoritas Tuhan, maka kita boleh menjalankan otoritas. Seperti hanya pemerintah itu dikatakan hamba Allah, ia menerima otoritas dari Tuhan untuk menjalankan otoritas. Tetapi jika dia keluar dari otoritas itu atau menyalahgunakan otoritas itu, nanti kita akan lihat di dalam Bilangan 20 bagaimana Musa yang sebenarnya di situ Tuhan hanya menyuruh dia untuk berkata kepada gunung batu itu mengeluarkan air, tetapi dia memukul. Artinya Musa telah keluar, tidak menghormati kekudusan Tuhan karena ia tidak tunduk di bawah otoritas itu. Anak-anak yang masih di bawah usia itu ada di bawah otoritas orang tua. Bagaimana orang tua menjalankan otoritasnya bagi anak-anaknya. Saudara-saudara, ini amat prinsip sekali. Tongkat Musa itu adalah berbicara tentang otoritas. Kemudian yang kedua, petunjuk Tuhan bersifat ganda ini ada di ayatnya yang kelima B. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Saudara, yang kedua ini, petunjuk yang kedua ini berbicara tentang Kristus prainkarnasi yang menyertai mereka. Ini ada Kristus prainkarnasi sebelum di dalam Yohanes 1 ayat yang keberapa firman itu menjadi manusia. Dan dia di antara kita melihat kemuliaan Kristus. Kristus prainkarnasi inilah yang disebut di dalam ayat yang kelima B ini adalah batu karang. Saudara-saudara, menurut Rasul Paulus bahwa batu karang itu adalah Kristus. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara, batu karang rohani yang mengikuti bangsa Israel itu adalah Kristus prainkarnasinya. Menurut Rasul Paulus bahwa batu karang itu adalah Kristus.
Secara historis, saudara-saudara, dikatakan di situ bahwa mereka minum minuman rohani yang sama. Itu mengacu kepada rangkaian peristiwa yang disebut di dalam Keluaran 17 ini, ayat 1 dan ayat 7. Dan di masa akhir, yaitu di dalam Bilangan 20 ayat 1 sampai yang ke-13. Saudara-saudara, penyataan bahwa batu karang itu adalah Kristus, maksudnya adalah batu karang itu merupakan sarana yang kelihatan dari persediaan air yang sesungguhnya itu berasal dari Kristus. Dan oleh karena bangsa Israel memperoleh air itu pada awal di dalam kejadian Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 ini, kemudian hingga pada masa akhir dalam Bilangan 20 ayat 1 sampai 13, dari pengembaraan mereka di padang gurun, maka sangat wajar kalau Rasul Paulus menarik kesimpulan bahwa batu karang itu adalah Kristus sendiri. Dan secara harfiah, arti dari batu karang itu juga sama artinya secara harfiah di dalam Yohanes 15 ayat 1 yang mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Itu sama dengan pernyataan Kristus bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Mari kita masuk kepada bagian yang kelima di ayat yang ke-6. Makna tindakan Musa, ayat 6b mengatakan, demikianlah diperbuat Musa di depan tua-tua Israel. Perhatikan frasa yang mengatakan demikianlah diperbuat Musa. Ini adalah refleksi iman yang efektif dan cermin ketaatan Musa terhadap firman Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di bagian yang ke-6, yaitu di ayat yang ke-7. Kita membaca, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, perhatikan frasa yang mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak, di ayat 7b ini. Menurut Musa, hal itu sama dengan mencobai Tuhan. Kalau saudara lihat di ayat 2b sebelumnya, dengan perkataan lain bahwa frasa itu adalah kebalikan dari iman. Sedangkan iman itu sendiri, saudara-saudara, percaya walaupun tidak melihat. Ibrani 11:6 kita bandingkan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara, di bagian yang ke-6 ini merupakan sebuah peringatan atas ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan itu merupakan kebalikan dari iman. Sedangkan iman itu, orang itu percaya walaupun ia tidak melihat. Dan saudara-saudara, Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, inti persoalan yang sesungguhnya, kalau kita melihat eksposisi dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 ini, persoalan yang sesungguhnya ialah dosa ketidakpercayaan. Meskipun mereka ini telah menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan yang sangat besar sebelumnya, seperti peristiwa Paskah, menyeberang laut terberau, makan roti malaikat mana, hal itu tidak serta-merta membuat mereka bisa dibentuk dan mengubah mentalitas budak mereka dalam periode beberapa generasi selama 430 tahun itu. Dan saudara-saudara, implikasi teologisnya ialah bagi kita bahwa mujizat-mujizat Tuhan dan karunia-karunia Tuhan itu adalah tanda kasih karunia Tuhan. Tetapi mujizat-mujizat dan karunia-karunia rohani dalam sejarah perjanjian lama dan perjanjian baru ternyata tidak membuat orang dewasa rohani. Artinya, iman yang sejati itu bertumbuh, berakar, dan berbuah jika orang mau membuka hati, membuka pikirannya, dan mau dengar-dengaran akan sabda Tuhan itu secara berkesinambungan. Nah, sekarang mari kita lihat apakah relevansinya bagi kita. Pertama, bahwa Tuhanlah yang telah memilih dan membebaskan kita
dari kegelapan dosa ke dalam terangnya yang ajaib oleh iman di dalam Kristus. Kita bandingkan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, relevansinya bagi kita adalah bangsa yang dipanggil keluar. Kita adalah gereja Kristus. Kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah kepala gereja bagi kita. Dalam peristiwa ini, inilah yang disebut dengan New Exodus, sesuai dengan visi perjanjian baru di dalam Kristus. Yang kedua, relevansi untuk kita ialah visi perjanjian baru di dalam Kristus ini bukan hanya membuat kita merdeka dari perbudakan dosa, kutuk dan maut, tetapi saudara-saudara, visi perjanjian baru ini untuk kita ialah supaya kita merebut janji-janji Allah itu dalam hidup kita. Namun tanpa iman dan ketaatan terhadap firman Tuhan, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Seperti halnya apa? Seperti halnya tongkat Musa, tetaplah tongkat dan tidak akan pernah menghasilkan apapun kecuali oleh iman dan ketaatan. Wibawa dari tongkat itu tidak ada apa-apanya tanpa iman dan ketaatan kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan ayat 6 bahwa mujizat air keluar dari gunung batu itu bukan karena tongkat Musa, tetapi karena adanya iman terhadap firman Tuhan itu. Bisa kita bandingkan dengan Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran oleh karena firman Kristus. Yang ketiga, relevansinya untuk kita ialah visi untuk merebut janji-janji Tuhan itu hanya mungkin jika kita tetap tinggal bersama-sama dengan Kristus sampai pada akhirnya. Saudara, kalau kita membaca Matius 12:30, Lukas 11 ayat 23 dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Artinya, visi untuk merebut janji-janji Allah itu supaya digenapi selagi kita hidup, supaya dinikmati selagi kita hidup, supaya kita dapat alami selagi kita hidup, bahkan sampai kepada anak cucu kita kemudian, itu hanya jika kita tinggal tetap bersama-sama dengan Kristus sampai akhirnya, berpegang teguh kepada firman Tuhan setiap hari, maka kita akan melihat hasil dari firman yang berkuasa itu dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari, jalan iman dan ketaatan adalah jalan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semoga Tuhan menguatkan iman saudara-saudara dan iman saudara makin teguh, sehingga oleh hidup saudara nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa saat ini Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, teguhkan hati mereka oleh kebenaran firman-Mu, supaya di tengah-tengah pergumulan mereka tetap kuat di dalam kebenaran firman, bahkan berakar, bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.